Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbel di mana saja dan kapan saja. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua pada matematika wajib kelas 12 ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini sendiri sebenarnya di matematika wajib ini subbabnya tidak terpisah sendiri, tapi ini gabung dengan yang namanya teori peluang. Nah, karena pada teori peluang kita harus bisa terlebih dahulu menentukan banyak titik sampel, cara-cara untuk menentukan suatu kejadian ya, menentukan terjadinya suatu kejadian. Nah, jadi kaidah pencacahan yang akan kita bahas ini pun ada 6 subbab, ada 6 caranya. Nah, ini kita akan bahas pada video yang pertama dari nomor 1 sampai ke 4, dan pada video yang kedua kita akan tuntaskan bagian yang kelima dan yang keenam. Oke? Nah, untuk menyingkat waktu, kita mulai dari yang pertama, pengertian daripada kaidah pencacahan itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kaidah pencacahan itu adalah cara-cara untuk menentukan seberapa banyak titik sampel atau ruang sampel terjadinya suatu kejadian. Nah, teman-teman harus perhatikan yang pertama di sini ada yang dikatakan dengan titik sampel dan ruang sampel. Titik sampel adalah suatu kejadian yang kita amati pada ruang sampelnya ya. Nah, titik sampel ini kita misalkan kejadian kecil dari kejadian semestanya ya. Kita misalkan kejadiannya adalah K, kejadian K yang kita amati pada ruang sampelnya ya. Kita misalkan S. Nah, banyaknya titik sampel yang kita amati itulah kita misalkan NK, dan banyaknya ruang sampel atau kejadian seluruhnya itulah yang kita misalkan NS ya. Nah, itulah yang kita perhatikan pada peluang nanti. Jadi kalau ditanyakan peluang berarti NK per NS. Nah, sebelum kita berbicara tentang peluang seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus paham menentukan cara terjadinya suatu kejadian itu. Nah, pada video ini kita akan membahas cara-cara terjadinya suatu kejadian itu, yaitu dengan 4 cara. Yang pertama, dan pada video yang kedua kita akan bahas permutasi dan kombinasi. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama kita lihat tentang pencacahan langsung. Dari kata dasarnya sendiri, kalau dikatakan pencacahan langsung berarti kita sebutkan langsung. Ya, kita cacahkan langsung. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pada pelemparan 3 uang logam secara bersamaan, ada 3 uang logam kita tos sekaligus, ya kan? Kita lemparkan sekaligus. A itu adalah suatu kejadian, ya. A itu adalah suatu kejadian yang menyatakan munculnya 1 angka dan 2 gambar. Berapakah banyaknya kejadian A itu yang terjadi pada pelemparan 3 uang logam ini tadi, ya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini coba kita kerjakan dengan cara mencacahkan langsung ya. Di sini saya akan sebutkan bagaimana cara untuk mencacahkan langsung. Nah, jadi tadi uang logamnya ada 3, uang logam 1, uang logam 2, dan uang logam yang ketiga, ya kan? Nah, dari uang logam yang muncul itu nanti kemungkinannya bisa angka, angka, angka. Nah, kita lihat dulu yang angkanya yang paling banyak. Angkanya langsung semuanya terisi tiga-tiganya. Nah, kemudian gambar yang satu. Nah, jadi supaya lebih spesifik dia angka, angka, gambar. Nah, gambarnya ini yang kita putar-putar tempatnya ya. Boleh di sini posisi yang kedua, ya kan? Nah, satu lagi tinggal pada posisi yang pertama, gambar, angka, angka. Yang gambarnya satu ini aja. Tadi kan angkanya 3, kemudian angkanya 2, kemudian angkanya 1. Angkanya 1 itu pada spesifik yang di samping ya. Cara menghitung yang kedua yaitu ini angka 1 dan uang logam pertama, kemudian ini uang logam yang kedua dan yang ketiga. Nah, sama ini juga coba kita munculkan lagi kemungkinannya. Berarti gambar, gambar, gambar. Gambarnya yang 3. Ini tadi kan gambarnya 1 nih. Ini di sini kita mulai dari 3 kemudian nanti 2 ya. Nah, gambar, 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 kemudian gambar, gambar, angkanya 1 di sini.
ya kan? Nah, kemudian gambar, angka, gambar, atau angka, gambar, gambar. Nah, inilah semua titik sampel yang terjadi pada pelemparan 3 uang logam, ya kan? Nah, inilah dia semuanya, nggak ada lagi yang lain ini, ya kan? Nah, ini yang disebutkan dengan cacah langsung. Nah, jadi sebenarnya kalau kita hitung ini semuanya, banyaknya ruang sampelnya itu, titik sampelnya itu, ini adalah 8, ya. Nah, ini 4 kali 2, 8. 8 ini sebenarnya ada rumusnya, yaitu titik sampel dari suatu kejadian yang kita amati, kemudian kalau dia sekaligus dilempar 3, maka dipangkatin dengan 3. Nah, jadi titik sampelnya itu kan uang logam ada 2. Kemudian yang dilempar itu sebanyak 3, maka 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Nah, ini kalau pakai rumus. Tadi kalau kita cacahkan langsung, nah, hasilnya seperti itu, ya. Nah, kenapa ini harus kita pelajari cacah langsung? Karena nanti pada saat tertentu, pada soal-soal tertentu, memang kita harus mencacahkan langsung. Karena dengan menggunakan rumus, dengan satu rumus nggak cukup. Jadi harus dipadu dengan rumus yang lain. Kemudian nanti kita kalikan. Nah, untuk mendapatkan rumusnya yang pertama atau yang kedua itu, seperti yang saya sebutkan tadi, ada saatnya memang harus dengan cacah langsung, ya. Nah, jadi harus terbiasa atau harus bisa mencacahkan langsung kejadian-kejadian yang kita amati itu nanti pada soalnya, ya. Nah, kemudian kita kembali ke soal tadi, ada kejadian A. Kejadian A itu menyatakan kejadian munculnya 1 angka 2 gambar. Ayo coba kita perhatikan yang mana itu kejadiannya yang 1 angka 2 gambar. Nah, berarti ada di sini, ya. Ini 1 angka 2 gambar. Ini lagi 1 angka 2 gambar. Nah, ini semuanya hanya ada 3. Berarti pilihannya adalah yang C. Nah, kira-kira seperti itu, ya, untuk pencacahan langsung. Nah, kemudian yang kedua ada diagram pohon. Nah, diagram pohon ini kalau kita perhatikan, pohon itu kan ada cabang-cabangnya, ya kan? Nah, masing-masing cabang itulah yang mengklasifikasi antara kejadian satu dan kejadian yang kedua, ya kan? Nah, ini coba kita perhatikan contoh soalnya. Di sini disebutkan Joni memiliki 3 buah topi, 4 pulpen, dan 1 jam tangan. Tentukan berapa cara Joni dapat menggunakan ketiga barang di atas dalam saat yang bersamaan, ya kan? Nah, jadi caranya ini kalau kita perhatikan terlebih dahulu, yang pertama itu muncul topi, ya. Kita misalkan topi dulu. Nah, jadi ini kalau saya buat topi 1, ya kan? Nah, 3 topinya tadi berarti topi 1, topi 2, dan topi 3. Nah, saya misalkan di sini, ya. Nah, kemudian masing-masing topi ini kita pasangkan dengan 4 pulpen. Ya, ada pasangannya dengan 4 pulpen. Nah, ini juga ada pasangannya dengan 4 pulpen. Ya kan? Nah, semuanya ini topinya. Ya kan? Nah, pulpen itu ada 4, kita misalkan pasangannya pulpen 1, pulpen 2, pulpen 3, dan pulpen yang keempat. Ini juga sama. Pulpen 1, pulpen 2, pulpen 3, dan pulpen 4. Nah, ini juga sama nih. Pulpen 1, pulpen 2, pulpen 3, dan pulpen 4. Nah, kemudian yang belum terpasangkan itu adalah jamnya, ya kan? Jamnya. Nah, berarti ini semuanya harus dipasangkan dengan jam. Jamnya itu ada berapa? Cuma 1. Berarti ini jamnya itu dipasangkan dengan semuanya 1, nggak pakai cabang lagi, ya. Nah, ini jam. Kalau ada 2 tadi jamnya, berarti dipasangkan ada 2 cabangnya, ya kan? Nah, ini jamnya cuma 1, ini semuanya. Nah, sekarang kita hitung, ya. Ini berarti kan bisa kita lihat pengelompokannya itu ini ada 3 kelompok ini, ya kan? Nah, masing-masing kelompok ini terdiri dari T1 P1J, T1 P2J. Nah, kira-kira seperti itu. T1 P3J, T1 P4J. Nah, ini jadinya ada sebanyak 4, ya kan? Nah, ini juga tentunya ada sebanyak 4. Demikian juga yang di sini ada sebanyak 4. Nah, jadi totalnya itu adalah 3 kali 4. Nah, hasilnya adalah 12. Nah, kira-kira seperti itu kalau dengan menggunakan diagram pohon, ya. Nah, ini diagram pohon. Kemudian yang ketiga yaitu
kaidah penggandaan, ya. Kaidah penggandaan ini artinya sebenarnya ini kita gandakan langsung, kita kalikan, ya. Jika satu kejadian dapat terjadi dengan M cara, dan jika kejadian tersebut diikuti oleh kejadian lain yang dapat terjadi dengan N cara, maka kedua kejadian tersebut dapat terjadi dalam M kali N cara. Nah, jadi ini langsung kita kalikan, kita gandakan, dikalikan itu maksudnya, ya. Nah, contohnya seperti ini. Terdapat 6 jalur jalan yang menghubungkan kota A dan kota B, serta 4 jalur jalan, ya. Ini tadi 6, kemudian di sini ada 4 jalur jalan yang menghubungkan kota B dan C. Nah, jika seorang ingin menuju kota C dari kota A dan melalui kota B, maka ada sebanyak berapakah jalan atau cara yang bisa dia tempuh untuk menuju kota A, menuju kota C dari kota B, ya kan? Nah, ini juga bisa sebenarnya kita hitung dengan menggunakan cacah langsung, bisa dengan menggunakan diagram pohon, tapi akan menjadi lebih mudah lagi dengan menggunakan kaidah penggandaan. Nah, yaitu kaidah penggandaan tadi, yang pertama dari A ke B itu 4, ya kan? Nah, kemudian langsung kita kalikan dengan dari B ke C itu ada sebanyak, tadi dari A ke B itu ada sebanyak 6. Ya, ini ada sebanyak 6, kemudian kita kali dengan 4. Nah, jadi ini ada sebanyak 24. Nah, teman-teman nanti bisa hitung atau kerjakan lagi dengan cara pohon faktor yang tadi, boleh ya. Nah, jadi nanti jawabnya adalah 24. Nah, jadi seperti itu dengan menggunakan kaidah penggandaan, ya. Nah, sama seperti yang tadi, dia punya 4 topi, ya kan? Kemudian ada 3 topi, ya, 3 topi, kemudian 4 pulpen dan 1 jam, ya kan? Nah, ini tinggal kita kalikan aja, 3 kali 4 kali 1 lagi. Nah, jawabnya sama dengan 12, yang tadi kan jawabnya 12 ya. Nah, jadi bisa juga kita kerjakan langsung dengan cara kaidah penggandaan, langsung dikalikan, ya. Nah, coba kita lihat lagi, ada satu lagi soalnya tentang kaidah penggandaan di sini yang saya buat. Bobby mempunyai 3 jas, ya, kemudian 6 kemeja dan 4 dasi, gitu ya. Nah, kemudian banyaknya cara Bobby memasangkan jas, kemeja, dan dasinya itu ada sebanyak berapa cara? Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, berarti ini langsung aja, berarti 3 kita kali 6, kemudian kita kali dengan 4. Nah, berarti 3 dikali 24, 12, 7. Ya, berarti jawabnya adalah 72. Nah, itulah kaidah penggandaan. Nah, jadi langsung aja. Ada berapa banyak cara yang pertama, kemudian dikali dengan cara yang kedua. Kalau ada 3 cara, kali lagi dengan cara yang ketiga. Oke? Nah, kemudian yang berikut di sini ada lagi dengan metode faktorial. Ya. Nah, faktorial ini secara matematis ini dilambangkan dengan lambang tanda seru. Nah, kemudian kalau pada perhitungannya nanti 0 faktorial itu dihafalkan itu sama dengan 1. 1 faktorial itu adalah 1. 4 faktorial itu berarti artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sedangkan kalau 3 faktorial, ya kan? Ini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, sehingga 4 faktorial itu bisa juga kita buat jadi 4 kali 3 faktorial. Nah, demikian sampai seterusnya nanti ya. Nah, ini tergantung kebutuhan kita pada penyelesaian aljabarnya. Nah, jadi ini tinggal kita kalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 24 ya. Nah, kemudian pengertian daripada faktorial itu sendiri ini sebenarnya penulisan singkat dari perkalian sederetan bilangan, yaitu bilangan bulat positif yang terurut hingga nanti yang terakhir dikali 1, jangan dikali 0. Karena kalau dikali 0 kan nanti semuanya jadinya 0, nggak ada gunanya ya. Nah, jadi kalau 5 faktorial berarti itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, kita kalikan semua, hasilnya adalah 120. Nah, demikian juga 10 faktorial. Berarti 10 kali 9 kali 8, nah sampai seterusnya terakhir kali 1 ya. Nah, kemudian pada kehidupan sehari-hari atau aplikasinya itu nanti pada kasus-kasus tertentu, maka faktorial itu sendiri itu dapat kita terjemahkan yaitu cara menyusun n unsur
yang berbeda pada n posisi. Ya, jadi menyusun n unsur pada n posisi yang berbeda. Ya, nah sekarang supaya lebih jelas kita perhatikan contoh soalnya di sini. Seorang karyawan toko buku menerima 5 buku baru yang akan didisplay di meja promosi. Banyaknya cara karyawan tersebut menyusun buku baru itu tadi, ya kan? Nah, jadi buku baru ini diletakkan pada 5 tempat dong tentunya kan. Nah, akan dideretkan. Nah, berarti itu langsung sama aja dengan 5 faktorial. Berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya. Nah, sebenarnya ini artinya itu dalam pemahaman logika ini sebenarnya kan ada 5 buku, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, jadi yang dia punya itu ada 5 buku. Nah, kemudian di posisi yang pertama ini buku yang mana aja boleh mau kita masukkan di sini. Ya kan? Nah, berarti ada sebanyak 5. Nah, tapi kalau nanti udah kita pilih satu di sini, maka yang di sini 4 lagi. Kita masih bingung kan? Yang mana nih yang mau kita tempatkan di sini? Berarti ada sebanyak 4. Di sini 3, di sini 2, di sini 1. Nah, jadi ini kita kalikan. Ya kan? Di kotak 1 ada sebanyak 5 cara, kotak 2 ada 4, kotak 3 ada 3, kotak 2 ada 2, kotak 1 ada 1. Nah, pada konsep kaidah penggandaan tadi kita kalikan, maka hasilnya sama dengan 32. Ya, nah banyaknya adalah 32. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Di sini penggunaan dari rumus aljabar, ya, penyelesaian tentang aljabar faktorial, ya. Nah, di sini disebutkan ada n tambah 1 faktorial, n tambah 1 faktorial dibagi dengan n kurang 2 faktorial sama dengan n faktorial dibagi n dikurang 4 faktorial. Nah, sekarang ini kita urai. Pengertian daripada n faktorial itu sendiri adalah n dikali dengan n dikurang 1 dikali n kurang 2, ya kan? Dikali seterusnya nanti dikali 3 kali 2 dikali 1 yang terakhir. Ya kan? Nah, jadi artinya di sini dari bilangan semula dilanjut dengan perkalian mundur ke bawah kurang 1 tentunya dari yang semula. Ya kan? Itu artinya. Nah, jadi n tambah 1 ini kalau kita urai, n tambah 1 faktorial berarti n tambah 1 dikali n tambah 1 kurang 1 berarti n aja. Kemudian dikali dengan n dikurang 1, ya kan? Dikurang 1 lagi, n dikurang 2. Nah, sama seperti yang di sini tadi, 4 faktorial itu bisa kita buat 4 dikali 3 kali 2 kali 1, tapi 3 faktorial. 4 kali 3 faktorial jadinya. Ya kan? Nah, ini juga kita stop di sini boleh. Kita stop di n faktorial juga boleh. Nah, karena di bawah ada temannya n dikurang 2 faktorial, ini nanti bisa dicoret yang atas dengan yang di bawah, maka kita stop sampai dengan n dikurang 2 faktorial aja. Kemudian yang berikut n faktorial, n dikali n dikurang 1, dikali n dikurang 2, dikali n dikurang 3, dikali lagi dengan n dikurang 4 faktorial. Kita stop dengan n kurang 4 faktorial juga ini. Di bawah kan ada n kurang 4 faktorial soalnya. Nah, sekarang ini tinggal kita coret ya. Nah, ini kita coret. N kurang 2 faktorial habis. Yang atas dan bawah. N kurang 4 faktorial juga habis. Kemudian matematika kiri kanan juga boleh asal seposisi. Sama-sama di pembilang. Ada N. Kita coret. Ada N kurang 2. Kita coret ya. N kurang 1 ya. Nah, maka yang di kiri tinggal 4. Yang di kiri tinggal N tambah 1. Ini sama dengan yang di kanan n dikurang 2 dikali dengan n dikurang 3. Ayo langsung kita kalikan. N kuadrat dikurang 3n dikurang 2n berarti dikurang 5n. 2 kali 3 min 2 kali min 3 berarti plus 6. Pindah ruas. N kuadrat dikurang 6n kemudian ditambah 5. Ini sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Faktorannya n dikurang 5 dikali dengan n dikurang 1 sama dengan 0, maka n-nya yang memenuhi itu adalah 5. Supaya pada bentuk aljabarnya ini kalau kita masuk ke n-nya 1 dia enggak negatif. Ya, n-nya jadinya kita pakai 5. Pilihannya adalah yang D. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut, ini pilihan soal-soal HOTS tentang penggunaan 4
metode itu tadi kita terapkan ke soal-soalnya di sini, yaitu yang pertama nomor 7, yaitu yang pertama, di Jakarta umumnya plat mobil taksi terdiri dari satu huruf di depan yaitu B, diikuti dengan 4 angka dan 2 huruf. Huruf terakhir selalu menggunakan huruf X. Angka pertama selalu menggunakan angka 1 atau 2. Ya. Kemudian misalkan platnya itu adalah B2475KX. Dengan demikian, banyaknya plat mobil taksi yang dapat dibuat di Jakarta itu adalah, nah kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan berarti ini kotaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, jadi ada sebanyak 7 kotak yang akan kita isi ya. Ada 7. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kotaknya. Nah, kemudian disebutkan bahwa yang di depan ini harus huruf B. Ya kan? Nah, kemudian ada 4 kotak ini yang akan kita isi dengan angka. Nah, disebutkan di soal, ini angka. Kemudian 2 kotak ini yang akan kita isi dengan huruf. Nah, ada syarat-syarat lagi yang disebutkan bahwa huruf yang angka yang pertama di kotak yang pertama ini hanya terisi kalau nggak 1, 2. Nah, berarti ini ada sebanyak berapakah? Ada sebanyak 2 saja. Nah, ini yang keisi di kotak yang pertama nominalnya itu hanya 1, yaitu karena huruf B aja. Nah, kemudian kita akan menghitung ada sebanyak berapa angka yang bisa kita masukkan di kotak yang ketiga, keempat, dan kelima. Ya kan? Yaitu boleh angka 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Nah, itu semuanya ada sebanyak 10 dong, ya kan? Nah, ini juga di sini ada sebanyak 10 karena bisa berulang. Di soal tadi nggak disebutkan nggak boleh berulang, ya kan? Nah, bisa aja plat mobil taksi itu B3, B2222, nah, contohnya seperti itu kan? KX contohnya, ya kan? Nomor cantik dia pesan B2222KX. Nah, kemudian di sini, ya kan? Nah, itu juga tentunya ada sebanyak 10, masih angka yang tadi kan. Nah, kemudian di huruf itu ada sebanyak berapa semuanya? 26. Nah, 2 kotak yang terakhir ini keisi huruf, tapi huruf yang terakhir ini harus terisi dengan huruf X. Maka banyaknya ada 1 aja. Nah, jadi kalau ditanya berapakah banyak plat mobil taksi yang mungkin? Nah, kaidah penggandaan mengatakan ini kalikan aja, 1 kali 2 kali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 26, ya kan? Berarti 52, nolnya 3, 52.000 ya. Pilihannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi dengan soal yang nomor 8. Dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Di antara bilangan-bilangan tersebut yang kurang dari 400, banyaknya itu berapa? Ya. Nah, jadi kita akan menentukan bilangan ratusan, tentunya kotaknya berarti cuma 3, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di ratusan itu ada syarat tertentu. Karena katanya nilainya harus lebih kecil dari 400, berarti itu hanya angka 3 aja. Ada sebanyak berapa? Nah, banyaknya yang kita perhatiin kan? Nah, 1 aja, yaitu hanya angka 3. Nah, kemudian di sini ada sebanyak berapa ini? Nah, angka berapapun boleh, kecuali angka 3 yang udah kita pakai di sini. Tadi semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisa 4 lagi. Ya kan? Nah, kepilih salah satu di sini nanti dari 4 yang ada, maka nyisain berapa lagi di belakang yang boleh kita pakai? 3 dong, ya kan? Nah, sehingga banyak bilangan tersebut dengan menggunakan metode kaidah penggandaan 1 dikali 4 dikali 3, berarti hasilnya adalah 12. Nah, baik teman-teman, kira-kira seperti itu pertemuan yang pertama pada kaidah pencacahan. Sampai ketemu pada metode yang lain, yaitu permutasi dan kombinasi.